Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, sahabatku, dimanapun kalian berada. Di sini kita akan membahas hal-hal yang terjadi di Republik ini, sebagaimana mahasiswa melakukan aksi demo pada tanggal 17 Februari 2025 kemarin dengan tema Indonesia Gelap. Itu artinya Indonesia dianggap akan mengalami permasalahan, kesuraman, tidak menyenangkan, dan lain sebagainya. Dengan itu, mahasiswa mengambil tema tersebut. Namun, kita melihat dari aksi demo mahasiswa ini memiliki beberapa poin-poin yang diminta kepada pemerintah untuk dievaluasi atau ditinjau kembali. Yang pertama, kita ketahui dari hal-hal tersebut, atas permintaan mahasiswa tersebut adalah menuntut pencabutan Impres nomor 1 tahun 2025. Sebagaimana dalam Impres tersebut, yaitu menyangkut pemangkasan anggaran di berbagai sektor, termasuk pendidikan. Karena pendidikan ini sangat penting, apabila dipangkas, itu sangat berpengaruh terhadap UKT atau biaya semester mahasiswa sendiri, dan juga terhadap beasiswa yang telah dilakukan pemerintah sebelumnya akan dikurangi atau bahkan tidak diadakan. Karena kita ketahui pemangkasan ini otomatis kampus akan menjalankan biaya operasionalnya, diharapkan dari tambahan dari biaya pemerintah dan juga UKT dari mahasiswa itu sendiri. Apabila pemerintah mengurangi, itu otomatis akan berdampak pada karyawan honorer, dan bisa terjadi bisa dikurangi atau dibebankan kepada mahasiswa sehingga UKT bisa naik. Namun dalam poin tersebut, dalam bidang pendidikan ini, dari kementerian bersangkutan atau pemerintah telah menyampaikan bahwa tidak mengurangi, tetapi kita melihat miskomunikasi antara kementerian satu dengan yang lain. Rasa-rasanya tidak ada frekuensi, masing-masing sampaikan sendiri. Jadinya masyarakat bingung mana benarnya seperti apa. Dan yang kedua adalah penolakan tentang pasal RUU Minerbah, yaitu dalam pasal ini memberikan kesempatan untuk ormas atau kampus untuk melakukan penambangan, sehingga mahasiswa ini meminta untuk ditolak atau dibatalkan, karena undang-undang ini dibuat di zaman pemerintahan Pak Joko Widodo. Dan juga selanjutnya adalah mahasiswa meminta evaluasi program makan bergizi gratis ini. Sebagaimana kita ketahui, sampai saat ini belum ada kejelasan yang jelas program yang menjadi program utama Presiden Pak Prabowo Subianto ini mau dikemanakan dan biayanya dari mana. Sehingga mahasiswa meminta evaluasi ulang program makan gizi gratis ini, saudara-saudara sekalian. Jadi teman-teman semuanya, ini adalah hal-hal yang sangat penting yang disampaikan oleh mahasiswa yang melakukan aksi demo tersebut. Dan juga selanjutnya adalah yang 4, yaitu mengkaji ulang pemangkasan anggaran. Jadi mahasiswa meminta pemerintah untuk mengkaji ulang sektor-sektor mana saja yang akan dipangkas, yang seperti disampaikan oleh pemerintah, kita akan pangkas lemak-lemaknya, dan berikutnya kita akan tetap lanjutkan dan kita akan tambahkan. Ini adalah hal sebenarnya niat yang baik yang dilakukan oleh pemerintah, efisiensi anggaran, tetapi kurang. Istilahnya belum melakukan satu riset dan mempersiapkan sehingga ada pertanyaan atau hal-hal yang terjadi masyarakat bisa dijawab secara logis. Ini kan kita lihat sendiri, masing-masing sampaikan, jadinya masyarakat bingung mana benarnya seperti apa. Dan juga yang dituntut oleh mahasiswa adalah tuntut Perpu perampasan aset. Kita melihat Perpu ini sudah menjadi isu dari pemerintahan sebelumnya dan selalu diwacanakan sampai hari ini. Jadi rasa-rasanya pemerintah pun takut dengan undang-undang ini, DPR pun takut dengan undang ini sehingga tidak dibahas, karena saya rasa mereka menggali lubang untuk diri mereka sendiri, saudara-saudara sekalian. Dan juga
Mahasiswa meminta desak tukin dosen ASN dicairkan sampai dari tahun 2020 sampai 2024 pemerintah tidak membayar tukin dosen ASN sampai saat ini. Itu artinya pemerintah saat itu Pak Joko Widodo mengabaikan para guru-guru kita yang mencerdaskan anak bangsa kita. Itu artinya pemerintah gagal. Oke? Dan selanjutnya mahasiswa meminta kepada pemerintah berhenti membuat kebijakan tanpa riset. Jadi selama ini kita ketahui apabila pemerintah itu tidak melakukan riset dalam kebijakannya, akan melakukan kebijakan yang membingungkan. Jadi tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan secara ilmiah, dan kebijakan-kebijakan itu kadang gagal di jalan. Seperti kita ketahui Good Food Estate sampai saat ini gagal total dan merugikan negara triliunan, saudara-saudara sekalian. Itu artinya apa? Lemahnya kebijakan tanpa riset. Itu salah satu contohnya. Dan selanjutnya yang diminta oleh mahasiswa adalah mendesak efisiensi kabinet merah putih. Sebagaimana kita ketahui, Pak Prabowo Subianto memiliki kabinet yang gemuk 100 lebih. Itu artinya membutuhkan biaya yang banyak, tetapi selain itu di belakang itu mereka efisiensi di berbagai bidang. Jadi kurang tepat saja, Pak. Kalau efisiensi otomatis harus mengurangi atau mengecilkan kabinet. Tapi ini malah diperluas. Dan juga mahasiswa meminta untuk menolak undang-undang TNI Polri, menolak revisi undang-undang TNI Polri dan kejaksaan, serta menolak dan reformasi kepolisian. Itu yang diminta oleh mahasiswa saudara sekalian. Jadi teman-teman semuanya yang saya cintai dan saya banggakan, sebagaimana kita ketahui, ini semua adalah terjadi ketika pemerintah sebelumnya begitu buruk, sehingga menurut pandangan dan pemahaman saya, seharusnya pemerintahan sebelumnya adalah pemerintah yang gelap, dan Pak Prabowo saat ini mau berusaha untuk bangkit dari kegelapan tersebut. Dengan itu, kita berikan kesempatan kepada Pak Prabowo mengevaluasi semua kebijakan-kebijakan yang dilakukan saat ini. Satukan frekuensi hal-hal yang menjadi kebijakan yang harus dibicarakan secara mantap dulu, sudah fix, baru disampaikan ke publik, sehingga tidak terjadi miskomunikasi saling mencurigakan. Dan salah satu hal yang menjadi efisiensi ini karena tidak jelas. Mereka katakan melakukan efisiensi, pemerintah berhasil melakukan efisiensi ini mendapatkan uang sebanyak 300 triliun lebih. Itu saja. Dan masyarakat itu pengen tahu uang ini diefisiensi mau pakai buat siapa, buat apa, dan sebagainya. Karena tidak ada kejelasan dari pemerintah yang begitu lengkap mengenai kebijakan-kebijakan ini, sehingga saling menuduh dan seperti ini, bingung sendiri. Jadi kita akan berkelahi, akan saling mencurigai hal-hal teknis yang seharusnya tidak terjadi begitu. Jadi teman-teman semuanya, kita harus mendukung para mahasiswa ini untuk melakukan aksi demo, karena masa depan Indonesia adalah di tangan mereka, karena yang tua nanti akan mati dan Indonesia berada di tangan mereka. Dengan itu kita dukung sehingga mereka memiliki jiwa-jiwa yang tangguh, jiwa-jiwa yang patriot, dan mau berpikir keras untuk masa depan Indonesia yang lebih baik lagi. Oke teman-teman semuanya yang saya hormati dan saya banggakan, kita tetap kawal dan tempatkan diri kita sebagai oposisi kalau rakyat ya. Saya sebagai orang lapangan, kita tetap bersemangat. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan.